Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi konseling gizi pada penyakit kanker. Nah, secara umum, gambarannya penyakit kanker ini merupakan suatu keadaan di mana ada sel-sel yang abnormal membelah diri secara tidak terkendali dan menghancurkan jaringan-jaringan tubuh yang normal. Jadi kanker ini adalah penyakit yang timbul karena sel tunggal yang tumbuh tidak normal dan akhirnya nggak terkendali dapat menjadi tumor ganas yang dapat merusak sel atau jaringan sehat. Jadi sebenarnya sepersekian detik itu ada jaringan-jaringan baru gitu ya, ada sel-sel baru, tetapi ada sel-sel yang abnormal yang harusnya bisa terapoptosis, tetapi karena ada gangguan pada pengkodean selnya, maka lama-kelamaan akan menjadi tumor atau jaringan yang abnormal, dan tumor ini ada yang sifatnya jinak dan ganas yang kita sebut sebagai kanker. Jadi kanker ini akan tumbuh dan berkembang dengan subur apabila si kanker ini mendapatkan asupan makanan yang misalnya terlalu banyak minum kopi dan coklat, kemudian juga memakan makanan yang manis-manis, banyak garam, kemudian konsumsi susu hewani dan daging merah yang berlebihan. Nah, untuk jenis-jenis kanker yang ada saat ini ada kanker otak, kanker mulut, tenggorokan, paru-paru, payudara, pencernaan, kanker rahim atau uterus, kanker indung telur atau ovarium, kanker kolon, kanker kandung kemih dan ginjal, kanker prostat, kanker testis, kanker getah bening atau limfoma, kanker darah atau leukemia, kanker kulit, kanker hati, dan hampir sebagian besarnya ini menyebabkan kematian. Nah, penyebab dari kanker ini bisa dari zat karsinogenik, kemudian juga bisa dari tembakau, dari diet, dan juga gaya hidup yang salah. Nah, tetapi kanker ini dapat kita cegah dengan memperhatikan pemeriksaan genetik. Jadi kalau ada mungkin riwayat kanker, ya kita harus mulai cek dari awal. Kemudian kita juga menghindari makanan yang diasap, hindarilah alkohol, hindari makanan yang berpewarna, hindari makanan yang berlemak, hindari merokok, dan juga konsumsi lebih banyak zat gizi yang kaya antioksidan seperti serat, vitamin A, C, E, kemudian jauhi juga seks bebas dan juga biasakan berolahraga. Nah, yang pertama, untuk penerapan konseling yang pertama tentang konseling kanker yaitu dengan membangun dasar-dasar dari konseling. Yang pertama adalah upayakan dalam menyambut klien atau konselor itu berdiri menyapa dan mengucapkan salam seperti selamat pagi atau siang Bapak, siang Ibu gitu ya. Mari silahkan masuk. Kemudian yang kedua, perkenalkanlah nama Anda sambil menjabat tangan si klien. Misalnya, saya Rina, jadi saya nama konselornya Rina. Kemudian ahli gizi yang bertugas hari ini Ibu gitu. Kemudian konselor akan bertanya, maaf dengan Bapak atau Ibu siapa? Nah, setelah si klien menyebutkan namanya, misalnya Bapak Tony, lalu silahkan mempersilahkan klien untuk duduk. Kemudian yang keempat, si konselor ini meminta surat rujukan bila ada ya. Jadi tidak semua yang datang ke instalasi gizi atau datang ke polikonseling gizi itu berasal rujukan dari ruang atau poli lainnya. Jadi kita lihat apakah ada data laboratorium dan data lainnya yang dapat mendukung diagnosis. Kita lakukan identifikasi dari data-data tersebut, kemudian bila kita cek apakah benar si klien ini teridentifikasi ada diagnosisnya kanker, karena kita membahas tentang konseling kanker.
Selanjutnya nih si konselor menjelaskan tujuan dan proses konseling berdasarkan diagnosis tersebut. Contohnya, mohon maaf Pak Tony, Bapak seperti yang tercantum pada catatan di sini, Bapak didiagnosis terkena penyakit kanker. Nah, jelaskan sedikit tentang penyakit kanker dan pentingnya atau peranan makanan untuk pengobatan kanker. Misalnya nih, kanker itu pembelahan dan pertumbuhan sel yang abnormal, Pak, dan tidak terkontrol sehingga menyebar dengan cepat dan luas. Sel-sel kanker ini tentu saja akan mengganggu fungsi organ-organ tubuh yang terkena kanker, bahkan bisa menyebar ke seluruh tubuh kalau sudah sampai ke peredaran darah. Nah, nanti kita butuh gizi nih, misalnya untuk memberikan makanan yang adekuat untuk pasiennya. Jadi, nanti kalian bilang ke kliennya, jadi tujuan konseling saat ini adalah untuk mendiskusikan bagaimanakah pengaturan pola makan dan seberapa banyak sih makanan yang harus dikonsumsi oleh klien sesuai dengan nanti perhitungan kebutuhan zat gizi berdasarkan keadaan fisik dan juga kesehatan pada klien. Kemudian jelaskan juga bahwa waktu yang akan diperlukan untuk konseling ini biasanya sekitar 60 menit misal. Kemudian pada proses konseling juga akan dibahas nih bagaimana sih hasil pengkajian gizinya, bagaimanakah pengkajian lab dan klinisnya, pengkajian riwayat makan, kemudian riwayat personalnya, dan juga tetapkanlah diagnosis gizi serta pelaksanaannya. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tekankan bahwa keberhasilan konseling sangat tergantung pada keseriusan klien dalam proses konseling. Misalnya dengan mengucapkan, saya sangat mengharapkan partisipasi Bapak Tony yang sepenuhnya dalam proses konseling ini, misalnya. Nah, tahapan yang kedua yaitu melakukan pengkajian gizi atau asesmen gizi. Jadi setelah kita menyampaikan tujuan konseling dan rencana proses konseling, tahap berikutnya adalah konselor akan melakukan pengkajian gizi. Yang pertama adalah lakukan pengukuran BB dan TB sebagai dasar kita untuk menghitung IMT. Pada penderita kanker itu biasanya sering mengalami penurunan berat badan. Sehingga biasanya nilai IMT-nya ini cenderung kurang. Jadi sering berstatus gizi kurang atau buruk. Untuk yang kelebihan berat badan itu sangat jarang dan biasanya terjadi pada penderita kanker payudara saat terapi dan setelah terapi. Yang kedua, kita kaji data laboratoriumnya. Kita bandingkan hasil laboratorium dengan batas normal yang ada. Yang menjadi perhatian penting untuk data lab ini adalah yang berhubungan dengan kanker, yaitu kadar albumin, prealbumin, hemoglobin, hematokrit, elektrolit seperti kalsium, mangan, fosfat, kemudian juga kadar yang berhubungan dengan ginjal, yaitu bun dan kreatinin. Nah, biasanya kadarnya ini cenderung rendah itu ada di kadar albumin, prealbumin, HB, dan HT. Itu yang kita lihat, kita cek, yang urgent gitu, yang sering-sering sekali rendah. Kemudian yang ketiga, kita kaji data klinisnya yang berkaitan dengan diagnosis penyakit kanker. Penderita kanker ini biasanya sering ada gejala klinis seperti wajahnya pucat, adanya edema. Jadi kalau ada edema kita harus perhatikan nih bagaimanakah pemberian natrium dan cairannya. Kemudian pada penderita juga sering ditemukan adanya kasus hepatomegali, yaitu keluhan yang terkait gangguan pencernaan seperti mual, muntah. Karena apa? Karena hal ini nanti akan mempengaruhi rencana pemberian asupan nutrisi kita. Perhatikan juga bila ada gangguan pernafasan, gangguan kulit, mata, dan membran mukosa. Nah, yang selanjutnya adalah pengkajian riwayat
makan. Kita gunakan metode food recall untuk mengetahui asupan gizi klien. Kita bandingkan dengan kebutuhan gizi saat ini dikalikan 100%. Akan diketahui tingkat konsumsi atau pemenuhan zat gizi klien. Bentuknya adalah datanya kuantitatif ya. Biasanya konsumsi zat gizi penderita kanker ini kurang dari kebutuhan normalnya. Yang kedua adalah kita gunakan metode food frequency untuk mengetahui kebiasaan makan klien yang biasanya datanya berupa kualitatif, bentuknya hanya frekuensi, tidak kuanti. Hasilnya berupa riwayat makan, yaitu kebiasaan konsumsi makan, kemudian juga jangan lupa karena ini kanker, jangan lupa ditanyakan juga konsumsi pangan herbal atau suplemennya. Yang kelima adalah pengkajian data riwayat personal. Ada riwayat penyakit sebelumnya atau tidak? Apakah keluarga yang pernah kena kanker atau pernah operasi kanker? Bisa jadi dia bukan pertama kali kena kanker, tapi dia sudah pernah survive, kemudian ada fase remisi dan dia kembali aktif kembali kankernya. Yang keenam adalah kita buat diagnosis gizi dan rencana intervensi gizi atau dietnya berdasarkan kajian yang tadi saya sebutkan. Nah, biasanya proses ini perlu waktu kurang lebih 10 menit. Nah, sambil menunggu nih kan nggak mungkin nih diam aja nih kliennya menunggu kita. Nah, kita bisa persilahkan klien untuk membaca-baca dulu beberapa brosur yang berhubungan dengan penyakit kanker. Selalu sediakan brosur-brosur terkait penyakit yang sering ada, gitu ya. Ketiga adalah menegakkan diagnosis gizi. Jadi kita lakukan penegakan diagnosis gizi berdasarkan dari hasil kajian gizinya. Kan ada 3 domain. Yang pertama adalah domain intake atau konsumsi. Jadi biasanya berupa asupan atau intake protein dan energi sesuai dengan riwayat dari makan pasien. Biasanya asupan nutrisi kanker itu baik energi maupun proteinnya itu kurang dari 100%. Kemudian dari domain fisik atau klinisnya, tanyakanlah kepada klien, apakah ada penurunan berat badan terus-menerus dari sebelumnya. Karena ini penting untuk meningkatkan kebutuhan energi dan zat gizinya. Kemudian perhatikan data laboratoriumnya tadi yang berhubungan dengan kadarnya di bawah normal seperti albumin, prealbumin, Hb dan hematokrit. Yang ketiga adalah domain perilaku. Jadi untuk domain perilaku ini kita menegakkan diagnosis domain perilaku itu biasanya menggunakan pengkajian 2 langkah ya. Yang pertama adalah pengetahuan tentang penyakit dan diet penyakit kanker. Jadi yang paling sering dipakai itu. Jadi gimana sih pengetahuan dietnya tentang kanker, kurang nggak? Yang kedua, bagaimana sih konsumsi makanan herbal atau suplemennya? Yang keempat, merencanakan intervensi. Jadi yang pertama, tetapkan tujuan dietnya. Biasanya tujuan diet untuk kanker yang pertama adalah meningkatkan asupan energi dan zat gizi. Yang kedua, mencegah penurunan berat badan. Yang ketiga, mengontrol kadar albumin, yaitu kadar prealbuminnya juga, kemudian Hb dan juga HT-nya karena cenderung rendah ya. Kemudian meningkatkan pemahaman klien tentang penggunaan makanan, suplemen, dan herbal dalam pengobatan kanker. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi. Jadi untuk energinya diberikan tinggi yaitu 36 kilokalori untuk laki-laki dan 32 kilokalori untuk wanita. Tetapi kalau dia gizi kurang kita naikkan menjadi 40 kilokalori untuk laki-laki dan 36 kilokalori untuk perempuan. Nah, kita juga berikan dia protein yang tinggi berdasarkan deplesi protein dan faktor stres, mulai dari 0,5 sampai 1,5 per kilogram berat badan.
Kemudian berikan lemaknya dalam jumlah sedang atau cukup, yaitu 15-20% dari total energi ditambahkan lemak tak jenuh. Kemudian berikan karbohidrat yang cukup, jadi kebutuhan energi total dikurangi dengan dari energi dari protein dan lemak. Utamakan menggunakan karbohidrat yang kompleks, jadi kurangi karbo yang sederhana. Yang kelima, kita berikan cukup vitamin dan mineral, terutama jenis vitamin A, B kompleks, vitamin C, dan E. Jika tidak bisa dipenuhi dari makanan karena asupannya kurang, dapat diberikan makanan suplemen. Nah, batasi natrium bila pasiennya ada hipertensi atau ada edema atau ada asites sekitar 1-3 gram. Tetapi jika si kliennya udah dapat obat penurun tekanan darah dan diuretik, ini bisa lebih tidak terlalu strict ya. Kemudian berikan yodium rendah bila sedang menjalani medikasi radioaktif internal. Kemudian cairan dibatasi sebanyak jumlah urin dalam sehari ditambah dengan 500 ml. Kemudian tetapkan preskripsi dietnya. Mulai dari bentuk makanannya, apakah harus cair, saring, lunak, atau biasa. Sesuaikan dengan kondisi pencernaan klien yang telah kita dapat datanya dari proses pengkajian atau asesmen. Kemudian jumlah kilokalori, gram proteinnya sesuaikan dengan hasil perhitungan. Kemudian frekuensi makan sering minimal 6 kali, yaitu 3 kali makan utama dan 3 atau 4 kali makanan selingan. Kemudian isi brosur. Jadi jangan lupa yang paling penting adalah isi brosurnya sesuai dengan preskripsi diet. Jadi kalau bikin brosur itu dikasih identitasnya nama, BB, TB, dibikin titik-titik. Kemudian nanti isi brosurnya dengan pedoman makanan dalam sehari di rumah. Jadi kan ada misalnya perhitungan seharinya butuh berapa kilokalori, itu ditulis juga di brosurnya. Selain itu juga berikan brosur tentang makanan penukar. Kemudian jangan lupa juga jelaskan tentang makanan yang baik dan kurang baik dikonsumsi klien yang kena kanker. Yang kelima adalah yang tidak kalah pentingnya juga adalah memperoleh komitmen. Tujuannya apa? Untuk memotivasi klien dalam melaksanakan diet yang direncanakan. Jadi klien ini diharapkan dapat memegang komitmen untuk bisa merubah perilakunya. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu jelaskan atau informasikan kepada klien tentang bagaimana sih hasil antropometrinya atau gizinya ini kurang, cukup, normal atau lebih. Sampaikan tujuan diet agar klien tuh paham kenapa sih pentingnya, apa sih saya harus diet. Yang ketiga, diskusikan tentang cara menerapkan diet kanker dengan perhitungan energinya yang tinggi, proteinnya yang tinggi, lemak yang rendah, tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari klien. Yang keempat, diskusikan tentang perubahan pola makan yang bisa beresiko malnutrisi atau kurang gizi. Jadi, biasakan klien untuk mengkonsumsi lebih banyak makanan sumber energi dan proteinnya dari sebelumnya. Makanya disebutnya diet untuk kanker adalah TETP, tinggi energi dan tinggi protein. Kemudian kalau ada obat-obatan yang bisa berinteraksi dengan makanan, nah kita juga memberikan pesan-pesan kepada klien. Yang terakhir adalah diskusikan kira-kira hambatan apa sih yang dirasakan klien dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. Jadi kan ini konseling gizi ya, bukan konsultasi gizi. Jadi jadi konselor ini hanya berfungsi sebagai helping, membantu. Jadi keputusan terakhir itu ada di tangan klien. Kita hanya membantu untuk klien mendapatkan keputusan yang terbaik menurut klien. Terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Ini juga penting untuk mengetahui keberhasilan proses konseling.
pada penderita kanker. Tentukanlah beberapa hal yang harus dipantau pada kunjungan berikutnya. Misalnya targetnya peningkatan asupan zat gizi, terutama proteinnya. Kemudian kita bagaimanakah cara mengontrol berat badannya. Kalau bisa nambah beratnya, kalau kelebihan ya semoga setelah 2 minggu diet bisa menurun. Yang ketiga adalah perubahan nilai laboratorium terutama yang berhubungan tadi yang rendah yaitu HB, HT, albumin, prealbumin ke arah yang normal. Yang keempat, adanya perubahan klinis seperti keluhan mual, muntah, mudah lelah, dan anoreksia ini diharapkan berkurang setelah kita berikan diet yang benar. Jadi kalau pasiennya ada mual dan muntah ya berarti berikan makan makanan yang tidak merangsang saluran cerna. Kita berikan makan makanan yang kering. Jadi biar pasiennya ini tidak mual. Jadi jangan yang basah-basah. Jadi misalnya kalau sarapan diberikan kayak roti sandwich atau roti bakar. Jadi kering, tidak bentuknya sup dan sebagainya. Kemudian yang kelima, harapannya ketika kita lakukan evaluasi ada perubahan pemahaman dan pola makan yang semakin baik. Yang keenam adalah catat proses konseling ya. Seperti waktu konselingnya kapan, kliennya siapa, simpan dan dokumentasikan data konseling. Ini juga sangat penting pendokumentasian kalau bekerja menjadi ahli gizi di rumah sakit atau di puskesmas. Yang tidak kalah pentingnya adalah pada akhir sesi konseling, kita harus menyepakati tujuan konseling lanjutan 2 minggu kemudian atau sesuai kebutuhannya seperti apa. Misalnya dengan kalimat seperti Bapak Ali, proses konseling hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati dapat dijalankan dengan baik. Untuk selanjutnya, konseling kita rencanakan 2 minggu lagi ya. Apakah bisa disepakati bersama gitu. Terus jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, sekian untuk materi tentang konseling gizi pada pasien kanker. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ketika nanti kalian bekerja menjadi ahli gizi di rumah sakit, di puskesmas, atau ketika menjadi ahli gizi di pribadi atau klinik pribadi, atau mungkin jadi ahli gizi di catering diet khusus. Nah, materi ini merupakan materi terakhir pada perkuliahan semester ini. Semoga bermanfaat materinya. Jangan lupa belajar. Nanti setelah UAS kita ada praktikum, kemudian ada ujian praktik atau responsi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.